Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi yaitu terkait seleksi P3K tahun 2022. Nah, jadi bagi honorer harap bersiap pada tanggal 18 sampai dengan 22 Februari 2023 nantinya akan ada tampilan baru di akun SSCSN. Nah, jadi bagi Bapak Ibu simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, berdasarkan jadwal yang sudah dipaparkan oleh BKN, ini terkait jadwal pelaksanaan seleksi P3K Tenaga Teknis tahun 2022. Nah, untuk tenaga teknis ini pada tanggal 18 sampai dengan 22 Februari besok. Nah, ini adalah pemilihan titik lokasi ujian dan pencetakan kartu peserta. Nah, jadi bagi Bapak Ibu honorer tenaga teknis nantinya bersiap tanggal 18 sampai dengan 22 Februari untuk memilih titik lokasi dan juga pencetakan kartu peserta di akun masing-masing akun SSCSN bkn.go.id. Dan pada tanggal 23 sampai 24 Februari ini adalah penarikan data final dan penjadwalan seleksi kompetensi. Nantinya akan dijadwalkan sesi berapa, hari apa, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi. Ini tanggal 2 sampai dengan 7 Maret. Dan pelaksanaan seleksinya ini tanggal 10 Maret sampai dengan 3 April 2023. Nah, jadi bagi Bapak Ibu harap bersiap tanggal 18 sampai dengan 22 Februari besok untuk memilih titik lokasi dan juga pencetakan kartu peserta ujian. Kemudian, berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 971 tahun 2022 tentang nilai ambang batas. Nah, ini tentang passing grade seleksi kompetensi P3K untuk jabatan fungsional tahun 2022. Nah, di sini sudah dijelaskan Bapak Ibu poin-poin nilai ambang batas ataupun passing grade yang harus dilalui, harus dipenuhi oleh honorer tenaga teknis. Nah, ini dia yang pertama. Di sini terdiri dari kompetensi teknis Bapak Ibu, kemudian kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Sama dengan yang P3K guru juga sama. Nah, kemudian yang kedua ini adalah materi seleksi Bapak Ibu. Nah, untuk materi seleksi ini sudah diumumkan oleh Kemenpan RB. Jadi nantinya admin akan informasikan lebih lanjut apa saja yang nantinya akan diujikan per jabatan yang dilamar. Kemudian di bagian ketiga, nah ini dia nilai ambang batas Bapak Ibu passing grade yang harus dilalui oleh pelamar. Yang pertama adalah nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis. Jadi teknis ada nilai ambang batasnya. Kemudian selanjutnya passing grade kumulatif Bapak Ibu antara kompetensi manajerial dan sosiokultural, dan yang terakhir adalah nilai ambang batas wawancara. Kemudian yang bagian keempat seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilaksanakan dalam durasi waktu 120 menit. Kemudian wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilaksanakan dalam durasi waktu 10 menit. Kemudian pada bagian keenam ini bagi penyandang disabilitas Bapak Ibu, disabilitas sensorik netra, ini dilaksanakan dalam durasi waktu 150 menit. Kemudian di sini juga ada jumlah Bapak Ibu di bagian ke-9, ini jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah 145 soal. Nah, jadi 145 soal yang terdiri dari yang pertama adalah kompetensi teknis, ini sejumlah 90 soal. Kemudian kompetensi manajerial 25 soal dan seleksi sosiokultural sebanyak 20 soal. Kemudian yang terakhir adalah wawancara secara tertulis. Ini sejumlah 10 soal. Nah, jadi itu dia soal yang nantinya akan dikerjakan oleh pelamar ataupun honorer bagi tenaga teknis. Kemudian pembobotan Bapak Ibu, pembobotan nilai untuk materi soal kompetensi sebagaimana tersebut pada diktum pertama. Nah, untuk kompetensi teknis ini bobotnya 5 Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu menjawab benar nilai kompetensi teknis maka akan mendapat poin 5. Ini satu soal. Namun jika Bapak Ibu tidak menjawab atau salah maka Bapak Ibu akan mendapatkan 0. Ini untuk yang
bobot kompetensi teknis. Kemudian untuk yang bobot kompetensi manajerial, nah untuk manajerial ini ada rentang nilai Bapak Ibu yang didapatkan oleh pelamar. Nah, bobot jawaban paling rendah jika Bapak Ibu salah dalam menjawab Bapak Ibu akan mendapat nilai 1. Dan jika Bapak Ibu menjawab benar, nah nilai paling benar ini tingginya 4 Bapak Ibu. Jadi untuk kompetensi manajerial ini jika Bapak Ibu menjawab nilai benar maka akan mendapatkan 4 poin. Kemudian untuk kompetensi sosiokultural ini paling rendah 1 Bapak Ibu, paling rendah mendapat nilai 1 dan paling tinggi Bapak Ibu akan mendapat nilai 5. Nah ini jika Bapak Ibu jawaban benar. Dan untuk wawancara ini paling rendah 1 dan paling tinggi ini 4, sama dengan yang kompetensi manajerial. Kemudian selanjutnya ini adalah nilai kumulatif Bapak Ibu paling tinggi untuk seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah 690. Nah ini kumulatif paling tinggi. Jadi seperti itu. Dengan rincian 450 untuk seleksi kompetensi teknis, 200 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural, 40 untuk wawancara. Nah, jadi seperti itu. Kemudian pada bagian ke-12 ini adalah nilai ambang batas Bapak Ibu seleksi kompetensi sebagaimana diktum pertama adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh pelamar. Kemudian ke-13 penetapan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum 12 yaitu, nah ini dia nilai ambang batas atau passing grade bagi P3K tenaga teknis. Nilai untuk seleksi kompetensi teknis. Nah untuk kompetensi teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Nah jadi untuk kompetensi teknis ini passing grade-nya ada di lampiran bawah Bapak Ibu. Nanti admin akan tunjukkan terkait kompetensi teknis per jabatan yang dilamar. Kemudian untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural secara akumulatif ini Bapak Ibu harus mendapat poin 130. Nah ini kumulatif antara kompetensi manajerial dan sosiokultural. Dan untuk wawancara ini minimal Bapak Ibu mendapat 24 poin. Ini untuk wawancara dari 10 soal. Nah jadi seperti itu untuk nilai ambang batas dari seleksi kompetensi P3K tenaga teknis, manajerial dan sosiokultural dan juga untuk wawancara. Nah, untuk yang kompetensi teknisnya, untuk kompetensi teknis nilai ambang batasnya ini disesuaikan dengan jabatan yang dilamar Bapak Ibu. Tiap jabatan ini tidak sama untuk nilai ambang batasnya. Nah, ini dia lampiran bagi nilai ambang batas yang P3K teknis. Nah, ini dia daftar nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis pengadaan P3K untuk jabatan fungsional. Nah, ini sebagaimana dimaksud pada diktum ke-13. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini dia nilai ambang batasnya tidak sama per jabatan yang dilamar. Contohnya seperti ahli pertama administrator database kependudukan, ini nilai ambang batasnya untuk kompetensi teknis ini 248. Jika Bapak Ibu mencapai 248 artinya Bapak Ibu sudah memenuhi nilai ambang batas. Jadi seperti itu. Kemudian sini juga ada instruktur, ini nilai ambang batasnya 270. Kemudian pamong belajar ini 225, kemudian pekerja sosial 293 nilai ambang batasnya. Kemudian di bagian pembina industri, nah untuk pembina industri ini cukup besar Bapak Ibu nilai ambang batasnya yaitu sebesar 325 poin yang harus dipenuhi oleh pelamar. Kemudian di sini juga ada ahli pertama penghulu Bapak Ibu ini 180 untuk nilai ambang batasnya. Nah jadi Bapak Ibu silahkan cek sesuaikan dengan jabatan yang dilamar untuk nilai ambang batas masing-masing jabatan P3K tenaga teknis. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.